Untuk kualitasnya sendiri tidak perlu diragukan lagi karena ini sudah berstandar nasional Indonesia dan bisa dilihat dalam produknya ini ada tulisan timbul teman-teman ya, SNI atau Standar Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Rijal Maulana dari Berkah Mulia Tani Bandung. Senang sekali saya bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua. Dan kali ini saya akan membahas yang ringan-ringan saja karena ada pertanyaan dari salah satu teman saya yang baru mau terjun ke dunia pertanian dan kemudian mengajukan pertanyaan apa saja alat-alat yang harus disiapkan atau wajib dipunyai oleh para petani. Oke, langsung saja. Yang pertama tentu saja lahannya harus ada. Kemudian yang kedua untuk mengurangi hama, kemudian untuk menjaga kelembaban tanah, kemudian untuk menjaga erosi tanah, yang diperlukan oleh para petani yaitu penggunaan mulsa plastik seperti ini. Ini salah satu merek dagang yang sudah terkenal, mereknya Bell teman-teman. Kenapa banyak petani memilih produk ini atau merek dagang ini? Karena kualitasnya sudah teruji, awet, dan tahan lama. Ada dua varian, kebetulan ini yang saya contohkan yang 8 kg warna orange dan satu lagi ada yang warna hijau untuk bungkusnya. Kemudian perbedaannya adalah untuk yang orange ini lebih panjang karena lebih tipis. Kemudian yang kedua warna hijau itu lebih tebal tapi lebih pendek. Teman-teman jangan khawatir karena produk ini sudah terkenal akan kualitas dan keawetannya. Oke, ini yang pertama yaitu mulsa plastik pertanian. Ya, ini belum dibolongin teman-teman, jadi harus dibolongin. Kemudian, ini dia alat yang kedua yang wajib teman-teman petani punya yaitu pembolong atau plong di tempat kami namanya. Ini menggunakan arang bakar teman-teman. Untuk diameternya, pembolong ini sekitar 10 cm. Ada yang lebih dari ini untuk diameter lebarnya, tapi umumnya para petani menggunakan yang diameter 10. Kemudian ini ada lubangnya di sini. Nah, ini untuk dimasukkan arangnya, dibakar di sini. Kemudian ditempelkan ke mulsa yang sudah terpasang ya. Oke, ini alat yang kedua. Setelah melubangi mulsa, teman-teman harus punya instrumen atau alat yang ketiga yaitu semat atau bahasa Indonesianya orang-orang lebih menyebutnya atau lebih familiar disebutnya sujen atau pasak ya. Alat ini sangat berguna dan pasti sangat dibutuhkan karena untuk menjaga si mulsa ini agar tidak mudah terbang jika tertiup angin. Jadi untuk penggunaannya sendiri si semat atau si sujen ini tinggal dilengkungkan seperti ini, kemudian tinggal ditancapkan ke tanah yang sudah dibikin bedengan ya. Nah, kalau dulu sebelum ada alat ini, petani-petani zaman dulu itu menggunakan ini teman-teman bambu yang sudah dibuat seperti ini kurang lebih bentuknya. Nah, kenapa banyak petani sekarang yang menggunakan sujen atau semat ini? Karena terbuat dari plastik teman-teman. Jadi bisa digunakan berkali-kali, tidak mudah rapuh. Kalau berbeda jika misalkan menggunakan bambu yang sudah ditipiskan, biasanya hanya satu kali pakai dalam satu musim tanam. Nah, ini alat yang ketiga ya setelah mulsa. Kemudian pembolong atau plong, kemudian ini yang ketiga yaitu semat atau sujen. Kemudian setelah dijepit sama si sujen dan si mulsanya dilubangi, yang wajib teman-teman petani punya yaitu beko manual. Ini terkesan apa ya? Beko itu alat berat ya. Kalau ini beko manual atau beko dalam bentuk saset. Ini alat gunanya yaitu untuk melubangi si lubang tanam yang ada pada mulsa teman-teman. Jadi ini tinggal diinjak. Teman-teman bisa perhatikan ini ada injakan atau besi sedikit menonjol untuk diinjak. Kemudian ditancapkan ke lubang mulsanya teman-teman ya. Saya contohkan seperti ini, tinggal diinjak sekuat tenaga seperlunya. Kalau misalkan si tanahnya agak gembur ini biasanya lebih mudah. Tinggal diinjak seperti ini, kemudian tinggal diangkat. Nah, pasti ada tanah yang menempel ke atas ini ya. Nah, masuk ke sini. Nah, di sini sudah disiapkan alat atau pendorong ya. Kalau misalkan si tanahnya sudah masuk, ada pendorongnya. Ini bisa dilihat ya. Ini tinggal dibuang saja tanahnya seperti ini, teman-teman. Set. Nah, nanti tinggal dibuang ke tempat yang teman-teman inginkan. Ini adalah beko manual kami sebutnya ya, karena tidak ada nama khusus. Jadi kami untuk mempermudah atau mempersingkat saja. Ini beko manual, diameternya kurang lebih sama sekitar 10 cm ya. Seperti ini alatnya.
Dan beratnya kurang lebih 750 graman lah, sampai 700 sampai 800 lah kurang lebih ya. Tidak memakan banyak tenaga, jadi hanya tinggal diinjak saja. Itu yang ke berapa? Yang keempat ya. Oke, selanjutnya alat pertanian yang wajib petani punya yaitu trisula. Nah, si trisula ini beratnya kurang lebih 600 gram. Kemudian manfaatnya atau kegunaannya adalah untuk menggemburkan lubang tanam pada mulsa, teman-teman. Nah, untuk di daerah kami di Bandung, si trisula ini digunakan oleh para petani untuk menggemburkan lubang tanah setelah ditanami. Misalkan seperti ini. Musim tanam pertama dia menanam cabai, kemudian setelah selesai pada masa masa panen terakhir, kemudian mau diganti oleh tanaman lain, si tanaman yang sudah ditanami sebelumnya itu dicabut di lubang mulsanya, kemudian diistirahatkan beberapa hari atau beberapa minggu, dan selanjutnya digemburkan menggunakan ini untuk ditanami oleh jenis tanaman lainnya untuk dirotasi, teman-teman. Nah, misalkan cabai dicabut, kemudian mau ditanam selada, nah si lubang tanamnya ini digemburkan oleh si trisula ini. Jadi tidak perlu mengolah lahan lagi untuk mempersingkat untuk mempersingkat waktunya, teman-teman. Alat ini wajib para petani miliki ya, karena awet, teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini alat pertanian yang terakhir adalah besi pelubang tanah atau bisa disebut juga pelubang biopori, teman-teman. Ini tidak hanya digunakan oleh para petani, tapi digunakan oleh masyarakat biasa untuk membuat lubang-lubang biopori di musim hujan. Dimaksudkan untuk menampung air supaya meresap ke dalam tanah, dan jika datang musim kemarau, tidak kekurangan air. Kalau dalam dunia pertanian, si pelubang biopori ini biasanya untuk membuat saung, membuat tiang-tiang. Kalau misalkan dalam tanaman, tanaman labu air, nah si rumah-rumahnya ini terbuat dari bambu, kemudian dikasih tiang-tiang. Nah, sebelum si tiang itu ditancapkan, untuk mempermudah pekerjaan, para petani menggunakan pelubang biopori ini. Untuk kualitasnya sendiri tidak perlu diragukan lagi, karena ini sudah berstandar nasional Indonesia, dan bisa dilihat dalam produknya ini ada tulisan timbul, teman-teman. Ya, SNI atau Standar Nasional Indonesia. Dan untuk mendapatkan produk aslinya, saya sudah siapkan link pembeliannya di kolom deskripsi. Terima kasih yang sudah menyimak, semoga informasi ini bermanfaat. Saya Rijal Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.